Oke, baru saja kalian mendengar hasil dari YG eMusic Service. Kalau kalian mau mixing mastering atau bahkan kalian udah mixing mastering tapi hasilnya tidak memuaskan, langsung aja chat link di bawah ini. Karena gue menerima jasa mixing mastering, tidak hanya jasa mixing mastering, tapi gue juga nerima amping gitar, dan juga perubahan karakter drum, seperti yang ada di video ini. Oke, langsung aja kalian chat. Selalu ingat, harga pelajar, hasil superstars, anjar. Jadi, yang pertama gue lakukan di sini adalah suara gitarnya dulu. Seperti biasa, langsung gue masukin ke bagian mixer, gitar 1, gitar 2. Ketika ada layering seperti ini, routing ke dalam satu channel yang tidak terpakai, dan gue kasih nama gitar bass. Jadi, kedua ini nanti masuk ke sini. Jadi, nanti di sini kita kasih karakter baru lagi, biar keluar aja gitu karakternya. Gitar 1 seperti biasa ke kiri, gitar 2 panning ke kanan. Nah, kita mulai dari gitar 1 dulu ya. Yang bikin tune-nya itu berubah, gue memakai Tune Force. Ini adalah plugin berbayar, dan tentu ini bukan plugin bawaan FL Studio. Kalian bisa cari di Google atau kalian bisa download sendiri di websitenya. Setelah gue pakai Tune Force ini, gue pakai CLA Guitar. Ini adalah wave shell, dan tentu ini juga berbayar. Jadi, yang pertama gue lakukan adalah reverb-nya, gue pakai yang whole karakternya, terus juga kompresinya gue pakai yang spang. Jadi spang itu lebih nendang kompresinya gitu. Terus juga treble-nya gue pakai bite. Jadi biar suara si treble-nya itu rada-rada ngegigit. Terus juga bass-nya gue pakai yang lower. Jadi biar dia fokus di bagian low-nya. Dan terakhir gue pakai EQ. Jadi di EQ ini banyak yang gue kurangin kan. Kayak bass-nya gue kurangin, sub-nya gue kurangin. Biar apa? Biar suaranya itu nggak rumbling. Kalau nggak gue kurangin suara bass-nya dan juga suara sub-nya, nanti dia rumbling dengan suara instrumen bass-nya. Jadi banyak yang gue hilangin. Bukan dihilangin ya, tapi dikurangin. Terus juga di bagian mid-nya juga gue kurangin. Suara moody-nya tuh hilang dari si suara karakter gitarnya. Terus juga karakter boxy-nya itu juga gue kurangin. Bagian high mid-nya. Boxy itu kan ada di high mid. Box itu kayak kesannya di dalam box gitu. Kayak suaranya tuh kayak kaleng gitu. Kalau gue nggak pakai EQ, suaranya seperti ini. Ya kan? Kalau gue pakai... jadi lebih teratur gitu karakternya. Dan selanjutnya di sini ada gitar kedua. Seperti tadi, gue pakai Tune Force lagi, tapi karakternya, gain-nya gue kecilin. Jadi kalau misalkan gain-nya gue naikin, suaranya cadas banget gitu. Jadi kalau gue kurangin, nah suaranya rada-rada soft gitu, input gain-nya. Dan selanjutnya di sini ada EQ. Tadi kan bassnya banyak yang gue kurangin ya. Kalau ini gue cut aja gitu, biar clean suaranya, biar bersih dari suara sub. Nah, jadi biar saling ngisi. Tadi bassnya banyak yang gue hilangin, di sini gue biarin aja suara bassnya. Jadi ya saling ngisi lah gitu. Terus juga bagian mid-nya gue angkat lagi. Tadi kan gitar 1 mid-nya gue kurangin ya. Nah, ini di gitar 2 mid-nya gue tongolin lagi gitu. Jadi ya saling ngisi gitu. Ini boxy-nya lagi-lagi. Suara kalengnya itu gue kurangin lagi. Dan terakhir di sini gue pakai lagi CLA gitar. Reverb-nya gue bedain, tadi kan pakai whole. Nah, yang gitar kedua ini gue pakai club. Tapi kompresornya tetap sama, gue pakai yang spang lagi. Terus juga treble-nya sama, gue pakai bite biar ngegigit. Terus juga bass-nya juga sama, gue pakai lower. Nah, di sini tadi kan kita panning-nya ke kiri. Nah, ini karena gitar 2, panning-nya gue ke kananin. Nah, jadi dia condong ke kanan gitu. Jadi kalau digabungin sama gitar 1, suaranya seperti ini. Tapi ini belum selesai karena ini masih bisa dikeluarin lagi karakternya. Jadi kedua ini kan gue routing ke sini kan. Nah, yang pertama di gitar bass ini gue lakukan EQ. Gue hilangin frekuensi yang tidak gue inginkan dan karakter yang gue inginkan gue naikkan. Nah, ini kan suaranya rada-rada ngebass gitu kan. Nah, itu jelek, jadi gue kurangin suara bassnya. Dan bagian mid-nya gue naikin. Lagi-lagi bagian kalengnya atau bagian boxy-nya gue kurangin. Jadi kalau gue nggak pakai EQ, kalau gue pakai, nah jadi lebih teratur gitu karakternya. Selanjutnya di sini gue pakai Valhalla Plate. Ini Valhalla Plate yang memang berdasarkan dari reverb plat
plat besi gitu. Jadi kalau zaman dulu lo mau manfaatkan plate atau reverb plate itu pakai mic direkam ulang menggunakan aluminium besi. Nah, karena kan zaman udah modern ya. Jadi ini plugin yang berdasarkan dari plat besi tersebut biar suaranya tuh rada-rada aluminium gitu. Jadi gunanya ini tuh buat ngeblur aja gitu. Kan kalau misalkan gua nggak pakai, nah suaranya garing banget kan. Cuma kalau gua pakai reverb jadi lebih ngeblur gitu. Nah, mixnya itu rada-rada mendekati 50%. Basah banget. Tapi decay-nya gue nggak mau banyak-banyak atau bisa dibilang ini buntut dari reverb-nya. Nah, itu akan ngeganggu. Jadi decay-nya tuh gue kecilin banget. Selanjutnya di sini gue pakai SSL kompresi. Jadi ini tuh bass compression yang memang berdasarkan dari SSL analog. Jadi ini tuh buat ngebass lagi karakternya. Kita tuh berbeda instrumennya, tentu penanganan ininya pun berbeda. Jangan plek lu samain ya. Selanjutnya di sini ada bass. Suara bassnya ini aslinya seperti ini. Yang pertama gue lakukan adalah transient processor. Jadi ini tuh memberikan karakter transientnya gitu. Jadi transientnya lebih kerasa. Jadi kalau gue nggak pakai transient processor, nah suara pick dari bassnya itu nggak kedenger kan? Pick yang dipegang sama si basisnya itu nggak kedenger kan? Nah ketika gue pakai transient processor ini, suara picknya jadi lebih kerasa. Ya kan? Nah, selanjutnya di sini ada kompresi API 2500 yang mono. Karena ini kan basicnya bass ya, ini wajib mono kalau bass. Jadi kalian langsung aja pakai preset, namanya bass udah jadi. Nah, kalian setting-setting lagi. Attack-nya tadi gue bikin 0,1 milisecond karena biar apa? Biar transiennya itu nggak langsung kena kompres. Jadi biarkan transiennya itu ada dulu, baru kompresornya itu bekerja. Bekerjanya nanti ketika sudah menyentuh 0,1 milisecond. Karena seperti biasa, ketika lo pakai preset, nggak selamanya preset itu cocok dengan karakter sound lo. Nah, di sini analognya nyala, jadi gue offin aja, gue nggak mau ada karakter analog. Karakter analog tuh cuma kasih noise doang dia. Nah, yang bikin tune itu berubah, Blue Cat Destructor. Langsung aja kalian pakai preset lagi. Di sini pakai yang byte, terus lo pakai yang 70s Monolith byte. Langsung cadas gitu. Nah, terus lo atur lagi deh ininya ya. Lo cari lagi tune-nya biar suaranya tuh lebih ngebuka gitu. Dan terakhir di sini ada EQ. Ini spesial ya EQ-nya karena ini adalah sidechain EQ. Jadi gua sidechain dengan kick. Dia bergerak sendiri kan. Nah, caranya gimana? Gua sidechain si bassnya itu. Di bagian kicknya, lo pakai pick controller. Gua nggak tahu ya DAW lain tuh pluginnya apa. Cuma kalau lo pakai FL, lo cuma menggunakan Fruity Pick Controller. Jadi caranya tuh lo masukin pick controller di bagian kicknya. Terus bassnya lo naikin sampai 50%. Terserah mau berapapun. Yang penting di atas 50%. Nanti gue jelasin ya. Masuk lagi ke bass. Terus masukin EQ. Mana yang mau lo goyangin gitu. Maksudnya mana yang mau lo gerakin. Yang dua, klik kanan, terus lu pilih link to controller. Nah, di sini lu pilih yang namanya pick controller. Ya, kebaca ya, pick controller dari kick. Oke, jadi lu pilih ini. Nah, mapping formulanya, lu pilih yang inverted. Oke, terus lu accept aja. Jadi setelah lu accept, dia langsung goyang kayak gini. Pengaturannya seperti ini. Jadi, bass-nya semakin ekstrim, maka, nah kayak gitu. Semakin dikurangin ininya. Jadi, bass-nya tadi gue bilang, kita pakai yang 50% aja. Nah, di sini ada tensinya. Jadi tension ini seberapa ekstrimnya bekerja sih ininya. Jadi kalau si tensinya lo ekstrimin kayak gini, maka dia akan turun parah kayak gini. Nah, kayak gini. Tapi kalau tensinya rada-rada slow, dia slow. Ya kan? Jadi lo sesuaikan aja. Nah, gunanya apa sih sidechain EQ ini? Biar dia tuh nggak rumbling. Karena kan yang kita tahu kan kick itu ada karakter subnya. Ada bassnya pun kuat. Nah, di bass juga sama. Subnya kuat, bassnya kuat. Nah, ketika keduanya itu menghantam gitu, itu nanti dia akan rumbling kalau lo nggak perhatiin ini. Jadi berkata si kick itu ada suara bass, bassnya pun juga ada suara bass. Nah, nanti saling ngehantam, nah itu terjadi rumbling. Untuk menghindari rumbling itu, gue pakai sidechain EQ ini.
dia itu bekerja ketika kicknya juga menghantam. Dia ngikutin ini, alur ininya. Nah, jadi bukan dikurangin 100%, tapi dia akan dikurangi ketika kicknya menghantam. Nah, berhubung kita lagi buka kick, nah kicknya yang pertama gue pakai C6 ini. Ini pakai wave shell. Di sini gue langsung aja masukin preset drum, terus gue pilih full drum set. Gue masukin decapitator. Nah, ini adalah distorsi atau drive. Ya kan, kicknya lebih rada-rada distorsi. Tapi kalau gue pakai, atau karakternya tuh seperti ini sebenarnya. Ya kalau kayak gini kan jelek ya, terlalu ngedistort gitu. Paling ya segini lah. Jangan terlalu gede, di balance aja. Nah, selanjutnya di sini gue pakai SSL. Ya ini ngekompresi kicknya biar lebih punchy gitu. Punchy ya, bukan panci, bukan. Gue pakai EQ. Sebenarnya EQ ini gue mau naikin ini sih, karakter subnya ini. Karena ini kita lagi ngomongin drum, udah aja sekalian snare-nya juga. Snare-nya seperti biasa, bagian sub-nya gue matiin. Terus gue pakai lagi karakter dari decapitator. Terus stylenya gue pakai yang A. Dan gue pakai SSL lagi, kompresi, biar suaranya itu lebih punchy gitu. Wah, gitu dah pokoknya. Nah, snare-nya, kick, snare, terus juga crash sama tom-nya gue masukin semua ke sini, ke drum bass. Gue routing semua nanti ke sini. Jadi di drum bass ini gue masukin lagi SSL kompresi. Karena emang ini kompresi ini cocok banget buat lo ngebass gitu, ngebass kompresi. Jadi suaranya lebih lebih punchy gitu, lebih nonjok gitu istilahnya. Nah, di sini ada suara gitar seperti ini. Kita mulai yang pertama, ini native instrument Guitar Rig 6. Nah, di Guitar Rig ini banyak banget ya presetnya, cuma gue suka banget kalau lead kayak gini gue pakai yang metalcore. Aslinya seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada EQ. Seperti biasa, gue hilangin frekuensi yang tidak gue inginkan. Terus gue cari frekuensi yang enak. Nah, selanjutnya di sini ada edge delay. Ini dari wave shell. Dan ini delay yang unik menurut gue. Karena ya unik aja gitu. Lo cari tahu sendiri kenapa ini gue bisa bilang ini unik. Mungkin salah satunya ini kali ya, ada karakter analognya gitu. Jadi salah satu delay yang ada karakternya. Karakter analog kayak gitu. Selanjutnya di sini ada EQ. Gue EQ lagi karena tadi kita pakai karakter analog. Jadi karakter analognya itu ngangkat frekuensi yang tidak diinginkan, dia ngangkat lagi, jadi gue hilangin. Selanjutnya di sini gue pakai API. Ini adalah kompresor. Ya lu setting aja thresholdnya, rasionya sampai dengan suaranya tuh enak. Analognya ini nyala, gue offin lagi karena gue nggak mau ada suara noise-nya. Dan terakhir di sini ada Valhalla Supermassive. Ya lagi-lagi ini plugin luar ya. Jadi ini tuh kayak bikin atmosfer gitu. Kalau gue nggak pakai, kalau gue pakai, dan selanjutnya di sini ada suara keyboard. Nah, suara keyboard aslinya tuh seperti ini suaranya. Oke, yang pertama di keyboard ini gue pakai EQ lagi. Frekuensi yang tidak diinginkan langsung gue hilangin. Dan gue cari sweet spotnya instrumen ini. Terakhir gue pakai yang ini, piano centric bawaan wave shell. Dan ini gue naikin, jadi suaranya tuh lebih nyentring gitu. Nah, nyentring kayak gitu. Dan juga di sini unik ya, ada doubler. Piano tapi dibikin dua gitu, jadi kayak ngebayang, ngedoubler gitu. Oh ya, di sini ada suara sub.
sub drop gitu ya. Ya biasa lah, anak-anak metalcore, anak-anak hardcore tuh kan suka make ya. Gue cuma pakai 3 oscillator, sine wave. Nah, suaranya kayak gitu kan, pakai slide down gitu. Oh ya, di sini ada unik ya. Jadi semua suara gitar itu gue masukin lagi satu channel. Di sini namanya effect. Bisa dibilang ini tuh kayak apa ya? Creative effect. Jadi gue pakai gross beat di sini. Jadi gue bikin 1/4. Nah, tuh kalian dengar kan ada suara cat 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 cat. Si volumenya ini gue automation. Terus juga di bagian sini ada suara berbet. Ya biasalah anak-anak hardcore itu. Nah, lebih cet. Terus di sini juga. Nah, jadi lebih unik aja gitu. Ini kayak creative effects gitu. Selanjutnya di sini ada vokal. Ini vokal sample ya, jadi maklum aja kalau misalkan ini fals, terus ini nggak cocok ya wajar lah karena ini sample gitu. Gue ngasal aja gue tempel ke sini. Di vokal ini suara aslinya seperti ini. Nah ini karena ini kan genrenya itu keras gitu ya, genre-genre hardcore gitu. Kompresi dulu biar dia suaranya itu nggak naik turun atau bisa dibilang dinamikanya stabil. Lo langsung aja bisa pakai preset lead vokal, terus lo setting aja thresholdnya dan segala macam. Analognya lo offin. Oke, selanjutnya di sini ada EQ, Surgery EQ. Jadi itu kita ngeoperasi, kita bedah lagi EQ-nya. Gue pakai dynamic EQ, moody-nya itu gue hilangkan. Terus bagian vokal-vokal yang ngeboxy juga gue kurangin. Terus ada yang gue naikin karakternya, ini sweet spot-nya. Terus gue cut bagian low-nya ya biar fokus frekuensinya. Selanjutnya di sini ada CLA, tune kompresi yang berbasis optokompresor. Jadi kompresor ini tuh ada karakternya gitu, ada tune-nya, tune dari optokompresor. Nah, selanjutnya di sini ada de-esser. Nah, de-esser ini tuh suara sase-sase gitu loh. Lo bisa hilangin suara SS-nya itu tuh suara ganggunya itu pakai de-esser ini. Ya lo setting aja nih sampai segini lah. Lo lihat aja tuh sinyal yang warna biru. Nah, kalau gue nggak pakai de-esser, suara S-nya tuh lebay banget. Tuh. Tuh, psh, gitu. Gak enak. Nah, selanjutnya di sini yang spesial adalah ini, Butch Vig Vocal. Jadi ini tuh yang bikin karakternya kuat banget. Kuat banget kan kalau gue nggak pakai. Kalau gue pakai. Butch Vig Vocal ini yang gue suka itu adalah saturasinya. Ini tuh saturasinya unik banget sih. Jadi gue pakai tube-nya, gue segini kira-kira, terus juga solid state-nya gue naikin, gue on-in ya sekitar segini. Jadi suaranya langsung kayak gini. Saturasinya nggak gue mainin. Nah, suaranya kayak gini. Cuma kalau saturasinya gue naikin, pokoknya jangan terlalu ekstrim ya. Kalau terlalu ekstrim suaranya jadi ngedistort kayak tadi. Terus juga ini high cut. Ini bukan high cut secara keseluruhan ya, tapi ini high cut dari saturasinya. Jadi kalau si high cut yang nggak gue aktifin, suaranya tuh nge-harsh banget. Jadi gue cut bagian high-nya. Kalau gue nggak pakai, kalau gue pakai, masih bisa naik lagi nih ininya karakternya. Kayak gitu deh ya. Dan di sini ada transient processor. Jadi ini tuh bukan naikin transient, tapi ngurangin transient. Jadi kalau attack-nya lu ke kanan, itu kan naikin transientnya. Nah, tuh dia naikkan. Cuma kalau attack-nya lu kurangin, maka transientnya jadi hilang. Karena gue nggak mau suara tak 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 dari vokalnya itu ngeganggu. Nih ngehit si vokalnya itu ngeganggu suara tak tak tak. Jadi gue kurangin. Dan selanjutnya di sini ada many tune shaper. Ini tuh kayak tune lagi, tune shaping. Dan ini pakai wave shell. Karakternya gue pakai yang satu. Jadi high-nya gue naikin, high mid-nya juga.
best bud, my best bud. Jadi kalau gue nggak pakai si tone shaper ini, Be my best bud, my best bud. kalau gue pakai, Be my best bud, my best bud. lebih kuat lagi gitu karakternya, ya kan? Selanjutnya di sini ada EQ. Seperti biasa, ini kan gue masukin karakter banyak ya. Ada Buds juga, ada Manitune juga. Karakter yang tadinya udah gue hilangin di Proki ini, frekuensi yang gue hilangin itu muncul lagi karena gue masukin karakter. Jadi gue cut. Be my best bud, my best. Dan gue cari bagian ini, bagian dia moodinya gue kurangin. Dan bagian boxinya juga. Be my best bud, my best bud. Kalau gue nggak pakai EQ, Be my best bud, my best bud. kalau gue pakai. Be my best bud, my best bud. Nah, jadi lebih teratur gitu frekuensinya. Dan terakhir di sini ada voice centric. Lagi-lagi ini punya wave shell. Jadi kalau intensity-nya lo ekstrimin, maka karakternya semakin agresif Be dia. my best bud, my best bud. Gua nggak suka karena terlalu agresif, ya sekitar segini lah cukup. Nah di sini uniknya, gua parallel compression. Tadinya kan gini nih, jadi si vokal ini larinya langsung ke master. Nah tapi gue bikin paralel ke sebelahnya, channel yang tidak terpakai. Caranya gini doang, simple. Tinggal lu klik kiri, tek. Nah, jadi ada dua nih, oke? Nah di parallel compression ini, Best bud, ibarat kata cuma di double doang nih. Nah yang di paralelnya, gue pakai vocodex. Jadi langsung gue masukin preset pakai reverb. Ini unik ya, vocodex itu bukan hanya reverb doang gitu, tapi reverbnya tuh rada-rada ngevocoder gitu. be my best bud. Jadi kalau gue nggak pakai vocodex, suaranya seperti Be ini. my best bud, my best bud. Kalau gue pakai, Be my best bud, my best bud. nih ya, denger suara karakternya tuh kayak gini. Be my best bud, my best bud. I won't pull up. Ya kayak gitu karakternya. Cuma kan nggak mungkin kayak gitu ya, jelek ya. Tapi kita kurangin aja Be levelnya. my best bud, my best bud. I won't pull up your fake bud, and I feel good. Yoi, jadi kalau gue nggak pakai suaranya kayak Be gini. my best bud, my best bud. Ketika gue pakai, Be my best bud, my best bud. kita gabungin semuanya suaranya seperti ini. Be my best bud, my best bud. I won't pull up your fake bud, and I feel good. I feel good when you walk around with your chest out. Be my best bud, my best bud. I won't pull up your fake bud, and I feel good. Oh ya, terakhir di bagian channel masternya. Jadi yang pertama gue masukin ozone 9. Gue pakai yang vintage tape. Jadi tuh saturasi yang berdasarkan tape. Dan langsung aja gue pakai preset di sini namanya gentle hug. Nah, ini gue suka banget gentle hug ini. Jadi lebih warm gitu. High emphasis-nya gue naikin. Jadi biar rada-rada high gitu, rada-rada crispy gitu. Be my best bud, my best bud. Jadi kalau gue nggak pakai, Be my best bud, my best bud. I won't pull up your fake bud, and I feel good. I feel good when you walk around with your chest out. ya kan? Warmnya lebih enak gitu kan. Dan terakhir di sini ada BX saturasi. Ini tuh Brainworks ya. Jadi langsung aja lo masukin preset di sini crunchy saturation. Be my best bud, my best bud. Kalau gue nggak pakai, Pull up your fake bud, and I feel good. I feel good when you walk around with your chest out. Be my best bud, my best bud. di sini tonal balance ya. Tonal balance ini tuh cuma sebagai parameter tonalnya aja. Ini tuh nggak berkarakter apa-apa. Ini cuma parameter, cuma visual aja. Be my best bud. Oke? Jadi segitu aja. Gimana? Ribet? Gimana? Susah? Jadi kalau dirasa ribet, dirasa susah ya udah langsung aja chat gua. Linknya ada di deskripsi video. Cukup sekian dan selalu gua ucapkan terima kasih.